Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat sebuah proyek dengan nama Math Blaster. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ketika pertama kali dibuka, akan muncul angka random yang harus dijumlahkan. Masukkan jawabannya di text box, lalu tekan tombol cek. Jika jawabannya benar, maka akan muncul tulisan correct, lalu bisa ganti ke pertanyaan selanjutnya dengan menekan tombol next. Jika jawabannya salah, maka tulisan yang muncul adalah wrong, dan kita tidak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena tombol next-nya tidak bisa ditekan. Nah, sekarang kita akan buat project-nya bersama-sama. Sekarang kita buka App Inventor-nya. Lalu sign in dengan akun email teman-teman masing-masing. Start new project. Lalu tuliskan nama projectnya Math Blaster. Kita akan butuh dua label sejajar. Gunakan layout. Lalu width-nya fill parent. Klik user interface, lalu ambil label 1, ambil label lagi. Kita punya dua label. Yang pertama kita hapus, ganti tulisannya menjadi berapakah jumlah dari, lalu beri spasi. Untuk label yang kedua, dari name dulu karena nanti akan diperlukan di bagian bloknya. Rename dengan question, lalu teksnya 1 tambah 2 tambah 3, ini contoh saja. Selanjutnya kita akan butuh layout lagi, ambil horizontal arrangement, lalu fill parent. Width-nya kita buat fill parent, lalu ke user interface lagi. Ambil sebuah text box, lalu sebuah label. Text box-nya kita rename dengan answer text box. Lalu yang ini kita rename dengan correction. Jadi ini untuk menceritahu jawabannya benar atau salah nanti. Kita isi dulu dengan correct. Untuk contoh saja, lalu line vertikalnya center, jadi ke tengah seperti ini ya. Kita buat line horizontalnya center. Yang satu lagi juga center supaya ke tengah secara horizontal. Selanjutnya ke layout lagi, kita akan butuh satu lagi, dibuat width-nya fill parent juga. Lalu ke user interface, kita akan butuh dua buah button. Yang pertama kita rename menjadi check button. Tekan OK. Teksnya kita juga ganti jadi check. Boleh di bold juga tulisannya. Lalu yang kedua di rename menjadi tombol next button. Lalu propertiesnya juga diganti jadi next. Lalu di bold, kita buat ke tengah horizontal arrangement-nya. Lalu ukurannya, buttonnya kita buat 70 pixel width-nya. Yang next juga width-nya 70 pixel. Screen-nya kita buat center. Align vertikalnya dibuat center. Lalu sekarang ke bloknya, klik variable. Lalu initialize global A, kita buat variabel A untuk menampung random integer dari 1 sampai 100. Selanjutnya buat variabel B. Yang ini juga untuk menampung nilai random dari 1 sampai 100.
diduplikat, lalu buat variabel C. Lalu ke screen-nya, ketika pertama kali dibuka, when screen 1 initialize, di designer ketika aplikasinya dibuka, akan muncul nomor random di sini. Kita ke question, set question text. Jadi teks di sana nanti akan menampilkan 3 angka yang harus kita jumlahkan. Digabung menggunakan text join. Ke variabel lalu ambil get variabel A, global A, lalu teks kosong untuk menambahkan operator plus. Di sini ada 3 variabel, jadi kita tambah 3 stringnya, tambah 3 slot lagi. Yang ketiga untuk memasukkan variabel B, yang kedua untuk tanda plus lagi, dan yang keempat untuk variabel C. Lalu untuk bagian correction-nya juga ketika pertama kali dimulai, teksnya kita kosongkan dulu karena belum tahu jawaban benar atau salah. Selanjutnya silakan dicoba dulu apakah sudah muncul 3 nomor acak yang harus dijumlahkan. Kalau sudah, berarti blok ini sudah benar. Selanjutnya tombol check button. Ketika tombol check diklik, sekarang kita akan cek dulu di control ada if then. Lalu ke answer text box, ambil answer text box, text. Lalu ke math, ambil sama dengan, operator sama dengan. Lalu ke math lagi, ambil operator penjumlahan, plus. Masukkan variabel A, lalu variabel B, ditambah variabel B. Kita punya 3, jadi tambah lagi slotnya. Untuk variabel C. Jadi kondisinya nanti seperti ini. Jika jawaban kita sama dengan jumlah dari variabel A, B, dan C, maka kita ke correction, lalu ambil set correction text. Teks ini akan menampilkan tulisan correct atau benar, karena jawabannya benar. Jika salah, kita tambahkan else. Lalu tulisannya jika salah, teksnya diganti jadi yang ditampilkan adalah wrong. Jadi kalau jawaban kita salah, yang tampil adalah tulisan wrong. Silakan dicoba dulu sudah muncul atau belum jawaban correct atau wrong-nya. Kalau sudah, berarti blok ini sudah betul. Selanjutnya tadi ke next button. Kapan next button ini digunakan? Yaitu untuk membuat pertanyaan baru. Pertanyaan baru kita gunakan set variabel A ke nilai random lagi. Jadi ambil nilai acak dari 1 sampai 100. Yang B juga sama. Yang C juga sama. Jadi kita punya 3 variabel tadi. Kita buat angka baru untuk pertanyaan selanjutnya. Lalu tampilkan angka tadi di label questions di sini. Lalu set correction text-nya ke kosong, dikosongkan lagi. Kalau sebelumnya ada tulisan correct atau wrong, maka karena pertanyaannya baru jadi dikosongkan lagi. Sebelum tombol next ini digunakan,
ketika pertama kali aplikasinya dibuka, tombol Next-nya klik Next, set Enable, set Next button Enable ke False. Jadi artinya tombol Next ini belum bisa digunakan. Kapan bisa digunakan? Yaitu jika jawaban kita benar untuk pertanyaan pertama. Next button-nya set Enable-nya ke True, logic True. Jadi sekarang tombolnya bisa digunakan. Selanjutnya ketika misalnya kita sudah tekan tombol Next nih, ambil tombol Next lagi, set Next Enable lagi ke False. Jadi habis ganti pertanyaan baru, sebelum dijawab kita tidak bisa mengganti pertanyaan baru lagi. Nah, sekarang silakan dicoba lagi project-nya. Tugas teman-teman selanjutnya adalah menambahkan 2 angka acak lagi. Kalau tadi sebelumnya kita baru 3 angka acak, sekarang tambahkan 2 jadi 5. Lalu desainnya juga silakan dibuat lebih bagus, diberi judul misalnya, lalu warnanya diubah, posisinya diubah, jadi silakan untuk desain dikembangkan sesuai ide teman-teman masing-masing. Nah, itu tadi pembahasan Project Math Blaster. Selamat mengerjakan, sampai ketemu di project selanjutnya.